Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat hari Natal. Dalam hitungan beberapa hari ke depan kita akan merayakan Natal. Selamat datang dan bergabung di dalam mendengarkan renungan-renungan yang saya sampaikan lewat pelayanan saya di Spatnal Channel Ministry. Di channel YouTube ini, kiranya saudara sekali dapat berkat sepanjang tahun ini dari pelayanan firman yang saya sampaikan. Silahkan subscribe channel ini, kemudian bisa memberikan like, komentar, dan sharingkan kepada orang-orang lain. Saudaraku, dari awal Desember kita sudah merenungkan tema-tema Natal. Diawali dari awal minggu pertama tentang penantian, yaitu ada cahaya di tengah kegelapan. Kemudian kedatangan, bagaimana kita membahas tentang Allah yang menyentuh dunia. Minggu lalu penyataan adalah kabar baik bagi semua orang, bagi engkau dan saya. Dan hari ini di hari Natal kita akan sama-sama merenungkan tentang respon apa yang akan kita lakukan dengan Yesus. Kita mengawalinya dengan berdoa bersama-sama. Pada dalam surga kami mengucap syukur buat segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang waktu kami boleh bersama-sama memasuki hari Natal. Berkatilah perenungan ini ya Tuhan, dan jadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saudaraku, waktu di bulan-bulan Agustus kita mungkin mulai menghitung. Sebentar lagi sudah mulai bulan berberan dan akhirnya akan merayakan Natal. Dan semua gereja di September, Oktober, November sudah sibuk semua merayakan Natal. Mal-mal sudah menyiapkan semua dekorasi yang begitu indah dan begitu megah luar biasa. Saudaraku, dalam hitungan minggu setelah Natal, mungkin 1 minggu kemudian, maka suasana akan berubah. Persiapan-persiapan, dekorasi, perayaan Natal sudah akan selesai. Saudara, di dalam tahun 2019 yang lalu, ini berkesempatan pergi liburan ke Singapura. Kami pergi di tanggal 1 Januari pada waktu itu. Masih ingin merasakan vibes Natal. Sudah datang tanggal 1, masih bisa melihat suasana megah sepanjang jalan Orchard Road, mal-mal mewah, begitu gemerlap sekali hiasan-hiasan Natalnya. Tapi begitu masuk di hari keesokannya, tanggal 2 pagi, seluruh jalanan sudah sepi. Semua dekor sudah diturunkan, pohon Natal semua sudah diturunkan, betul-betul seperti tidak ada apa-apa. Jadi itulah vibes Natal. Tapi vibes yang kita nanti-nantikan bukan? Nanti-nantikan terus. Tapi saudara, kalau kita bayangkan begini, sebetulnya Natal itu bukan sebuah akhir. Event selesai, ibadah selesai. Lalu apa yang akan kita lakukan dengan Yesus? Natal bukan sebuah akhir, adalah sebuah awal dari sebuah keputusan penting yang akan menentukan hidup engkau dan hidup saya. Kita renungkan berbagai respon terhadap kelahiran Yesus Kristus dari Matius pasal yang kedua. Saya bacakan yang pertama itu respon Herodes, penolakan dan permusuhan. Ayat 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia akan diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya. Itu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Sudah, ini respon pertama. Mendengar berita Natal, Herodes berespon, dia menolak. Dia mengadakan permusuhan. Dia merasa terancam. Lihat, Herodes terkejut dan seluruh Yerusalem pun terkejut. Apa sih? Mengapa dia begitu? Dia punya motivasi diri, ingin mempertahankan tahta dan kekuasaannya. Dia sebagai seorang raja yang berkuasa dan begitu sadis. Dengar sebuah kabar ada raja yang lahir. Itu baru lahir, saudara. Tapi dia sudah merasa bahwa saya ingin mempertahankan tahta kekuasaan saya harus membinasakan bayi itu. Dan yang lebih gilanya adalah dia menyuruh membinasakan seluruh anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Dia tidak tahu anak yang mana yang akan jadi raja. Dia terkejut, dia merasa terancam, dia menolak, dan dia memusuhi Tuhan Yesus. Dia menolak otoritas Kristus dalam hidupnya. Zaman modern ini banyak kita alami. Kita menolak bagaimana Kristus berkuasa dalam hidup saya. Kita boleh merayakan Natal, tapi maaf, tidak bisa Kristus menjadi Tuhan dalam hidup saya. Banyak orang modern sekarang menganggap begini, Yesus adalah sebuah ancaman terhadap gaya hidup saya. Oh, hidup saya oke-oke saja. Sebelum mengenal Tuhan Yesus, sebelum tahu tentang Tuhan Yesus, saya lakukan apa saja itu boleh. Gaya hidup saya seperti apapun, gak ada yang peduli. Tapi setelah saya dengar Injil, hati saya gelisah, dan saya rasa ini sebuah ancaman terhadap gaya hidup. Hati-hati saudara. Dan agama yang dipraktekkan itu hanyalah untuk penampilan. Maka banyak orang di sekitar kita lihat bahwa penampilan luarnya begitu baik sekali, bukan? Tapi di belakang itu begitu luar biasa mengerikan.
Lalu yang kedua adalah respon dari para ahli Taurat. Sebutkan mereka adalah berpengetahuan tapi tanpa komitmen. Ayat 4, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Dan demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan kau Bethlehem, tanah Yehuda. Kau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Saudara, orang-orang ahli Taurat itu adalah orang-orang yang mengerti sekali. Ya, secara pengetahuan teoritis, dia tahu nubuat tentang Mesias. Oh, dia tahu secara textbook, dia paham, dia tahu betul, bahkan dia bilang begini, ada tertulis dalam kitab Nabi. Dia tahu, dia baca, dia tahu itu. Tetapi mereka no action at all. Mereka tidak mau repot-repot mencari Yesus. Ironis sekali, saudara, ahli agama tahu nih akan datang Mesias yang akan menyelamatkan mereka. Tapi setelah tahu berita itu, mereka tidak excited, tidak senang. Mereka tidak rasa, saya mau mencari bayi Yesus. Tidak, mereka diam saja. Inilah respon orang-orang Farisi, ahli Taurat pada waktu itu. Dalam zaman modern saat ini, bukankah banyak dari kita yang juga punya pengetahuan yang luas sekali, tetapi tanpa ketaatan. Tahu tentang hukum Tuhan, tahu tentang ini, tetapi tidak ada hati yang mau taat kepada itu semua. Artinya, kehadiran di gereja itu tanpa perubahan hidup. Saudaraku, di gereja banyak sekali zombie sebetulnya ya. Seolah-olah hidup tapi sudah mati sebetulnya. Sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, beribadah, ikut perjamuan kudus, merayakan Natal, merayakan Paskah. Tapi sepanjang hidup kita tidak melihat, bahkan dia pun sadar bahwa tidak ada perubahan hidup dalam diri mereka. Iman yang intelektual, tapi tidak mentransformasi hidup mereka. Bahaya sekali. Semakin banyak tahu, semakin mengerti secara intelektual, maka hati semakin keras dan semakin menolak, tidak mau melakukan apa-apa tentang Yesus Kristus. Mengerikan sekali, saudara. Respon yang ketiga dari orang Majus. Ya, saya sebutkan mereka menyembah dan memberikan persembahan. Matius 2 ayat 1 sampai yang kedua. Sudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia? Dia orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, setelah melihat bintangnya timur, kami datang untuk menyembah dia. Ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Dan membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara, orang-orang ini orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi orang-orang ini orang-orang yang memahami bagaimana sebuah nubuat, sebuah tanda itu penting bagi mereka. Dan mereka betul-betul mencari dengan sungguh-sungguh. Dari tempat yang jauh mereka datang, dan mereka berkata, kami telah melihat bintangnya di timur. Datang jelas, kami ingin menyembah dia. Karena di dalam pemahaman mereka, ini bintang menunjukkan seorang raja besar yang lahir. Datang untuk menyembah dia. Saudara, menyembah bukan sembarang menyembah. Kita sudah mempersiapkan kan? Persiapan apa? Emas, kemenyan, dan mur. Kita sudah tahu, saya datang mau menyembah. Oh, mungkin di keluarga Herodes datang ke situ, tanya di situ. Tapi bukan di situ. Mereka datang pergi jauh, dan waktu sudah perhatikan di situ di dalam ayat yang ke-11, masuk ke rumahnya melihat anak itu. Jadi bukan lagi bayi Yesus. Mungkin sudah 1-2 tahun gitu ya. Artinya dalam perjalanan begitu panjang, mereka tekun, mereka mencari dengan sungguh-sungguh, dan mereka berespon dengan tepat. Saudara, berikan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Sebuah lambang mereka menghormati dan menghargai. Mereka mencari Kristus dengan segenap hati mereka. Apa respon kita? Apakah kita sungguh-sungguh menyembah dia, Yesus, sebagai Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan? Seperti para orang-orang Majus dari timur. Saudara, respon yang benar itu punya kuasa. Karena kuasa yang pertama adalah konsekuensi penolakan. Yohanes 1 ayat 11, dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Kita perhatikan, Yesus datang kepada milik kepunyaannya, bangsanya, tapi orang-orang itu tidak menerimanya. Orang itu menolaknya, orang itu menyalibkan dia. Penolakan berarti mereka semua sudah kehilangan kasih karunia dan keselamatan. Akan tetapi, bagi yang menerima hak istimewa, ayat 12 dari Yohanes 1, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi
anak-anak Allah. Itu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, disebutkan di sini semua orang. Bukan orang Yahudi, bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang Jakarta saja, bukan orang-orang Indonesia saja, bukan orang-orang Cina saja, tapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa. Sudah ada dua tindakan, menerima dia. Yesus mengundangmu datang, kita datang membuka hati, menerima dia. Kemudian percaya dalam namanya. Ada penyerahan total. Dan efeknya, akibatnya adalah kita menjadi anak-anak Allah. Hubungan kau dan saya dipulihkan dengan Bapa. Dan kita punya identitas baru di dalam Kristus. Manusia baru kita. Saudaraku, di hari Natal ini, apa respon kita? Jangan hanya sibuk dengan segala macam bentuk-bentuk ibadah yang kelihatan begitu megah, meriah, festival-festival yang luar biasa meriah, tapi secara personal. Natal demi Natal kita lalui tanpa respon pribadi yang tepat. Apakah kita seperti Herodes? Natal datang, kita merasa terancam oleh tuntutan Kristus. Apakah kita seperti ahli Taurat? Oh, saya tahu tentang dia, tapi kita tidak mengambil tindakan apa-apa. Atau kita seperti orang Majus, kita mencari, menemukan, menyembah, dan mempersembahkan yang terbaik untuk Yesus. Inilah respon yang kita harus pikirkan. Ada pencarian yang tekun, tidak berpuas diri secara rohani. Ada penyembahan yang tulus, mengakui dia sebagai Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita, dan mempersembahkan persembahan yang hidup, menyerahkan seluruh hidup kita, persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Saudaraku, waktu kita menerima sebuah hadiah yang sangat berharga, kita punya 3 respon. Kita bisa menolak, kita bisa mengagumi bungkusnya, tapi kita tidak membukanya, ahli Taurat, atau kita bisa menerimanya dengan sukacita dan menggunakannya, seperti orang-orang Majus. Dari Natal ini, saudara, mari kita belajar untuk bertobat dari sikap acuh tak acuh. Akuilah selama ini jika kita masih hanya menjadi penonton Natal saja, pasif saja. Kita belajar membuat keputusan yang tegas. Sekali lagi, buka hatimu, terima Yesus. Bukan hanya sebagai bayi Natal, tetapi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan keseharian kita hidup sebagai seorang penyembah. Membuat seluruh area hidup kita sebagai sebuah persembahan kepada Tuhan. Lalu Natal akan segera berlalu. Natal akan disimpan. Lagu-lagu Natal akan berhenti dinyanyikan sampai tahun depan. Tapi pertanyaan yang diajukan Natal akan tetap bergema. Apa yang akan kamu lakukan dengan Yesus? Respon kita terhadap pertanyaan ini menentukan tidak hanya bagaimana kita menghabiskan sisa bulan Desember, tapi bagaimana kita menghabiskan sisa hidup kita dalam sampai kita ketemu dengan Tuhan yang kedua kalinya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami setiap pribadi yang mendengarkan renungan ini bisa memberikan respon dengan tepat sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Natal. Kiranya kasih Tuhan menyertai kehidupan kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.